Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Evan Zaki dengan NPM 2501 2010 171 kelas E. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul pengaruh frekuensi menonton film dalam seminggu terhadap durasi tidur mahasiswa. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan latar belakang tentang penelitian saya. Jadi menonton film telah menjadi aktivitas yang umum dilakukan mahasiswa untuk mengisi waktu luang. Tapi kebiasaan ini sering dilakukan pada malam hari yang mengurangi jam istirahat. Jadi jika frekuensi menonton film semakin sering dalam seminggu, ada kemungkinan durasi tidur mahasiswa menjadi lebih pendek dari yang dibutuhkan atau yang seharusnya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah frekuensi menonton film dalam seminggu berpengaruh terhadap durasi tidur mahasiswa. Lalu kita masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian kuantitatif karena data yang dikumpulkan berupa angka numerik. Semua itu angka kayak misalnya 1, 2, 3 dan lain. Yang kedua ada variabel penelitian. Yang pertama variabel X atau variabel bebas, itu frekuensi menonton film dalam seminggu. Lalu untuk variabel Y itu durasi jam tidur mahasiswa. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Kita mengumpulkan data dilakukan secara online menggunakan Google Form, link form agar lebih efisien dan mudah dijangkau mahasiswa. Yang keempat ada teknik analisa data. Yang pertama ada statistika deskriptif, yang kedua OJZ, yang ketiga korelasi, terus yang keempat ada regresi. Berdasarkan hasil analisis terhadap 33 responden dari link form kita, diketahui bahwa frekuensi menonton film berada pada kategori sedang dengan rata-rata sekitar 2-3 kali per minggu, dan sebagian besar responden menonton sebanyak 3 kali dalam seminggu. Sementara itu, durasi tidur responden berada pada kategori tinggi, yaitu dengan rata-rata hampir 6 jam per hari, dan mayoritas responden tidur selama 6 jam. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa kebiasaan menonton film dalam seminggu responden tergolong seimbang, sedangkan pola tidur mereka cenderung cukup baik karena sebagian besar tidur mendekati 6 jam per hari. Lalu selanjutnya kita ke uji Z. Jadi hasil uji Z menunjukkan bahwa frekuensi menonton film dan durasi tidur memiliki perbedaan rata-rata yang sangat signifikan. Secara statistik, Z-nya di data saya itu min 7,48. Lalu p-value-nya itu 0,000000734. Yang dimana standar p-value-nya itu 0,05. Jadi kesimpulannya itu Z saya ini sama dengan min 7,48. Nah, nilai statistika uji ini sangat besar, jauh dari 0, yang menunjukkan perbedaan rata-rata kedua kelompok sangat nyata. Lalu kalau p-value-nya 0,0000735 sangat kecil, mendekati 0, dan standarnya juga 0,05. Jadi di sini ada perbedaan yang sangat signifikan secara statistika antara kedua rata-rata tersebut, yang berarti hipotesisnya itu H0-nya ditolak. Lalu ada metode korelasi. Dari data korelasi di atas diperoleh nilai korelasi sebesar min 19. Jadi nilai ini menunjukkan adanya hubungan yang negatif dan yang lemah antara kedua variabel X dan Y. Artinya, semakin sering responden menonton film, terdapat kecenderungan durasi tidurnya sedikit lebih pendek. Tapi karena kekuatan korelasinya sangat rendah, hubungan ini tidak signifikan dan gak cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa kebiasaan menonton film dalam seminggu benar-benar mempengaruhi durasi tidur
mahasiswa secara nyata atau secara lebih terlihat. Lalu ke regresi. Nah, jadi meskipun dari data di atas ada hubungan negatif, kayak semakin sering menonton film dalam seminggu, durasi tidur cenderung turun. Tapi hubungan tersebut sangat lemah dan tidak signifikan secara statistik. Hanya 3,69% variasi durasi tidur yang dipengaruhi oleh frekuensi menonton film dalam seminggu dari data di atas. Nah, sisanya 96,31% dipengaruhi oleh faktor lain kayak misalnya aktivitas akademik, stres, gaya hidup, atau emang buat begadang gitu. Terus frekuensi menonton film tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap durasi tidur mahasiswa. Nah, berdasarkan data ini, penurunan durasi tidur yang kecil hanya 0,202 jam per tambahan frekuensi menonton tidak dapat digeneralisasi karena tidak signifikan secara statistika. Jadi kesimpulan dari penelitian saya itu berdasarkan keseluruhan analisis yang kita lakukan, meskipun statistika deskriptif menunjukkan kebiasaan menonton film yang sedang atau 2,65 kali per minggu, dan durasi tidur yang relatif cukup atau sedang juga 5,85 jam per hari pada hasil responden kita. Serta uji Z mengidentifikasikan perbedaan rata-rata yang signifikan secara statistik antara kedua variabel. Kesimpulan utamanya tetap sejalan dengan temuan korelasi dan regresinya. Hubungan antara kedua variabel terbukti sangat lemah, min 0,19 itu korelasinya, dan kontribusi frekuensi menonton film terhadap durasi tidur hanya 3,69%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa frekuensi menonton film dalam seminggu tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara praktis terhadap durasi tidur mahasiswa. Sekian dari presentasi penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.